Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rutri Abid Ihsani. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang bagus, relevan di negara Indonesia, yaitu tentang moderasi beragama, di mana di setiap sekolah sampai di perkuliahan itu sering membahas tentang moderasi beragama. Dan kita harus tahu karena di negara Indonesia itu beragam agama, suku atau yang lainnya. Jadi topik ini sangat bagus untuk kita. Jangan lupa pantengin terus di channel ini. Oke teman-teman, kita bedah satu-satu. Apa pengertian dari moderasi beragama? Moderasi beragama yaitu sebuah konsep penting dalam menjaga keseimbangan keberagaman di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia ini. Nah, moderasi ini dipahami sebagai upaya untuk menghindari ekstremisme beragama, menjaga toleransi, dan membangun kehidupan sosial yang harmonis berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Konsep ini tidak hanya relevan secara teologis dalam ajaran Islam, melainkan juga menjadi kebutuhan sosial untuk memperkuat integritas nasional di tengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan polarisasi sosial. Seperti itu teman-teman. Nah, terus hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis itu seperti apa sih? Nah, konsep moderasi dalam Islam atau wasatiyah dalam bahasa Arabnya yaitu wasatiyah. Nah, tertanam kuat dalam teks-teks utama Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan atau umat tengah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 teman-teman, yang berarti umat yang adil dan moderat. Itu. Oke, kita pindah, kita teliti lebih lanjut tentang ekstremisme ini. Nah, ekstremisme beragama merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi. Ekstremisme ini diartikan sebuah sikap keberagaman yang berlebihan, kaku, intoleran, dan seringkali disertai kekerasan. Dalam konteks sosial, ekstremisme ini merusak keharmonisan masyarakat, mendorong konflik horizontal, dan mengancam keutuhan bangsa. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab ekstremisme ini? Faktor-faktornya ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi yaitu melemahnya pemahaman terhadap ajaran Islam, ketidakmengertian atau ketidakfahaman terhadap sejarah sosial dan sunatullah. Yang selanjutnya yaitu serta kegagalan dalam memahami kompleksitas kehidupan beragama secara realitas. Faktor kedua yaitu faktor eksternal teman-teman. Faktor eksternal meliputi ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Selanjutnya itu ketimpangan ekonomi, ketegangan politik, serta globalisasi yang tidak seimbang. Nah, fenomena ekstremisme ini seringkali diperparah oleh penyebaran hoaks di media sosial dan politisasi agama dalam arena politik yang seringkali kita temui di Indonesia.
Oke, kita lanjut membahas tentang strategi membangun dan menanamkan moderasi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika sosial, diperlukan berbagai strategi untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, yang pertama itu ada pendidikan berbasis moderasi, teman-teman. Yaitu mengintegrasikan nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua itu keteladanan pemimpin agama dan masyarakat. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan moderasi. Yang ketiga yaitu dialog lintas agama, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi untuk menangkal hoaks tentang keagamaan. Yang ketiga yaitu kegiatan lintas budaya, yaitu mengadakan program kolaboratif yang melibatkan berbagai komunitas untuk mempererat solidaritas sosial. Strategi-strategi tersebut harus melibatkan semua masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi. Teman-teman, di dalam moderasi beragama ini memiliki prinsip-prinsip. Nah, terdapat beberapa prinsip moderasi beragama dalam ajaran Islam, teman-teman. Yang pertama yaitu wasatiyah atau jalan tengah, yaitu menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan tanpa ekstremisme maupun liberalisme. Yang kedua yaitu tasamu atau toleransi, menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus mencampur adukan ajaran akidah. Yang ketiga yaitu ada musawah. Musawah itu persamaan derajat, mengakui kesetaraan semua manusia tanpa memandang suku, ras, dan status sosial. Selanjutnya yaitu ada ayat tidal, yaitu keadilan dan keseimbangan, yaitu menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kelima ini ya terakhir yaitu syura, yaitu musyawarah, mengutamakan dialog dalam penyelesaian suatu masalah untuk menghindari sebuah konflik. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan inklusif. Baik teman-teman, nah moderasi beragama ini sebagai program nasional di Indonesia ini, moderasi beragama telah diadopsi sebagai bagian dari kebijakan nasional, termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Nah, pemerintah, lembaga pendidikan, serta tokoh agama berperan langsung penting dalam mengurus utamakan nilai-nilai moderasi untuk membangun masyarakat yang toleran dan harmonis. Moderasi tidak hanya sebagai fungsi penangkal ekstremisme, tetapi juga sebagai strategi memperkuat identitas persatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, toleransi beragama ini menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Toleransi beragama membiarkan perbedaan perkembangan dengan tetap menjaga persatuan. Sejarah mencatat bahwa konflik-konflik bernuansa agama di Indonesia seperti konflik Poso, Ambon, dan yang lainnya itu terjadi akibat rendahnya sikap toleransi, teman-teman. Untuk itu, pembangunan toleransi harus dimulai sejak dini melalui karakter pendidikan, pembiasaan dialog terbuka, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, cukup
Sekian materi pada hari ini. Kesimpulannya itu moderasi beragama merupakan jalan tengah yang menghindari umat dari jebakan ekstremisme maupun liberalisme. Konsep ini diterapkan kuat dalam ajaran Islam dan menjadi fondasi bagi kehidupan sosial. Begitu saja. Terima kasih telah menonton pada materi ini. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.